Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, nikmat dan hidayah serta kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka rutinan khatmil Quran yang alhamdulillah malam hari ini bertempat di Langgar Al-Amin, Jalan Anggur. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan khatmil Quran ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap menekan menunjukkan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat. Selanjutnya sebelum khatmil Quran dimulai akan diisi tausiah yang akan disampaikan oleh Yai Khojir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para masyayikh, para kiai, para ulama, para ustadz, para guru, dan juga wabil khusus ketua jamaah khatmil Quran dan Shahibul Bait Bapak Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i sekaligus sebagai Rais Suriah MWC NU Samarinda Hulu, segenap jajarannya, sekretarisnya ada, dan juga bapak-bapak semuanya yang hadir maupun belum sempat hadir, dan juga yang ada di Langgar ini maupun di Langgar yang lain-lain yang bersedia hadir, dan juga masyarakat sekitar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam rangka rutinan khatmil Quran sebagaimana kita laksanakan pada setiap bulan. Mudah-mudahan ini semuanya baik kita memberikan nilai tambah. Pertama, silaturahim, persaudaraan, menambah iman dan takwa, tentu juga menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang terpenting di samping hal-hal tadi menguatkan ukhuwah kita sebagai umat Islam, menguatkan persaudaraan kita sebagai jamaah. Mungkin beberapa hal yang sering kami sampaikan ini adalah nilai plus bagi kita semuanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya. Para jamaah khatmil Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita menguatkan, membiasakan diri sehingga menjadi bagian hidup kita dalam melaksanakan ibadah, terutama membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, entah melalui forum rutinan bulanan ini maupun di forum-forum yang lain, mudah-mudahan kita senantiasa tetap membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sedikit oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Nah, jadi ketika, mohon maaf ini ngajinya ngaji alam ya Pak. Jadi ketika saya pulang ke Lumajang, ya sempat nengok-nengok ke daerah banjiran. Ya, memang dekat
lokasi banjir, tidak begitu jauh. Alhamdulillah keluarga juga aman, mertua juga aman. Situ saya melihat di namanya daerah Curah Koboan, kemudian Kampung Renteng, dan juga melihat di Kamar Kajang. Memang cerita-cerita tentang apa namanya pasir yang serumah itu bukan khayalan, tapi itu fakta, ya, fakta. Tapi yang paling menarik untuk apa kita simak di sini adalah ya antara itu bencana iya, dan antara di situ juga merupakan apa peringatan dari Allah juga iya, dan juga karena ya alam itu juga iya. Nah, tapi ada satu kisah yang beredar di masyarakat bahwa di situ kan banyak penambang pasir, Pak ya. Banyak penambang pasir. Ada seorang pengusaha penambang pasir. Nanti kalau saya sampaikan namanya kan fitnah, Pak. Ada seorang penambang pasir dan di masyarakat situ itu sudah viral. Di media memang tidak, ya, viral dan lain sebagainya. Dia punya anggota banyak dan lain sebagainya. Dan konon sifatnya apanya itu kurang bersahabat dengan masyarakat sekitar, ya. Penghasilannya ya sebulan itu konon ceritanya ya bukan jut tapi M, begitulah. Bilang masyarakat sekitar apa dari cerita ke cerita begitulah. Nah, pada saat kejadian ya anaknya di lokasi dan lain sebagainya. Nah, jadi keluarganya itu habis, tinggal istri dan yang bersangkutan, anaknya, menantunya, karyawannya sampai 17, bahkan Eksa, nah, yang baru direyen. Nah, itu 2 bilangnya. Yang anaknya biasanya ada ke situ itu ngereyen Eksanya itu dihitung oleh masyarakat sekitar ada sekitar 10. Belum lagi dump truk dan lain sebagainya, dan sampai sekarang mungkin apa namanya ya mayat-mayat yang namanya pasir sampai setinggi serumah. Geladak perak, tahu geladak perak Bang? Geladak perak itu kan ratusan meter. Nah sekarang itu mungkin sekitar 50 meter, berarti timbunan pasirnya itu kan begitu banyak. Kita ngelihat itu ngeri dulu, tapi sekarang bisa dilihat begini tidak begitu kan apa dekat sekali. Nah ini artinya apa? Bahwa di satu sisi kita harus juga ramah, ya, ramah lingkungan. Artinya Islam itu mengajarkan kepada kita itu ramah lingkungan. Kalau kita itu tidak ramah lingkungan, ya tentu ini menjadi bagian hal-hal yang tidak saja mengkhawatirkan kepada diri kita, tapi juga mengkhawatirkan kepada orang lain. Nah, Al-Quran sudah jelas ya, wala tufsidu fil ard. Nah, jangan membuat kerusakan di bumi. Ba'da islahiha, setelah diperbaiki dan lain sebagainya. Al-Quran saya kira banyak. Jadi Islam itu intinya di samping beribadah juga agama yang ramah lingkungan. Islam tidak memperkenankan untuk membuat kerusakan. Ya salah satunya apa? Nah, aktivitas penambangan yang ada itu tidak hanya merusak lingkungan. Dulu kasus sudah Salim Kancil di desa itu ya. Ya, dulu kalau orang nambang pasir itu di sekitar pantai-pantai, nah ternyata tidak merambah ke sini sampai Bagu dan lain sebagainya itu sudah masalah. Nah, terus kemudian berapa ribu truk sehari, berapa ratus satu lokasi dan lain sebagainya, itu juga kurang mengindahkan ramah lingkungan. Makanya kita sebagai umat Islam di samping juga berkewajiban ibadah secara mahdho, sholat, zikir, baca Quran dan lain-lain, ibadah kita juga diwujudkan dengan ramah lingkungan. Apa itu ramah lingkungan? Ya salah satu sikap paling tidak meskipun kita tidak beraktivitas di konservasi alam dan lain sebagainya, minimal kita peduli dengan lingkungan kita masing-masing. Kita sekarang itu faktanya kalau mau kerja hujan jam 3 malam, jangan harap pagi itu bisa ke lokasi kerja. Nah, misalkan mohon maaf Pak Jainuddin itu mau ke SMA 5, dekat padahal,
air putih itu banjir. Nah, sudah terhambat. Nunggu berapa jam baru surut. Mau ke sana, daerah Sempajak Utara, ya, itu mesti di perempatan. Nah, perempatan mana itu Sempajak Gor dan titik-titik tertentu. Saya pun juga gitu. Kadang terhalang di depan kecamatan dan lain sebagainya. Kampus 2 itu pernah viral juga. Nah, sampai truk itu hanyut masuk ke parit itu juga pernah. Nah, ini artinya apa? Kita sudah mendapatkan buahnya sekarang. Sudah mendapatkan hasilnya. Hasil apa? Yaitu berupa banjir, menghambat kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau kita sendiri sebagai jamaah, minimal jamaah, mental kalau tidak dikondisikan tentu akan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, tapi kalau kita itu mempunyai mental yang bagus, ramah terhadap lingkungan, tentu ini adalah akan menambah kekhusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja akan enak, ibadah akan enak, kemudian silaturahim akan enak dan lain-lain sebagainya. Nah, belum lagi kalau kita itu melihat apa namanya isu-isu global ya. Jadi PBB siapa namanya itu Sekjen PBB Antonio Guterres gitu Pak ya. Itu sudah meringatkan bahwa kalau model-model kehidupan sekarang ini kita tidak dirubah, pemanasan global dan lain sebagainya ya, itu 20 tahun ke depan nah, bencana itu tidak akan terkendalikan. Nah, memang kita itu seakan-akan tidak nyampe berpikir begitu Pak ya. Tidak nyampe, urusan kita itu ya yang penting pergi ke pasar, urusan kalau yang dinas ya dinas, tapi kalau yang ke sawah ya ke sawah. Tidak sampai berpikir yang begitu itu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba ada longsor, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba rumah kita itu kemblekan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Nah, padahal kita tidak punya apa mikir yang besar-besar tingkat dunia dan lain sebagainya, itu memang bukan level kita. Nah, tapi kita yang di masyarakat ini yang nerima dampaknya, sing terima duit orang lain, kita itu kebagian banjirnya, kan begitu Pak ya. Mau nyalahkan wong cilik ngomong karo sopo, mesti diseneni atau mesti salah. Nah, mau demo caranya kayak apa dan lain sebagainya tidak ngerti. Nah, ini mungkin kita tidak pernah berpikir yang begitu jauh ya. Tapi dampak lingkungan kita itu semakin parah. Oleh karena itu salah satu kontribusi kita sebagai jamaah khotmil Quran ya, tidak hanya kita membaca, tapi bagaimana ayat-ayat Quran terutama dengan ramah lingkungan ini kita implementasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya minimal tidak nyumbat-nyumbat parit, hidup-hidup bersih di rumah, biar tidak membantu berkontribusi terhadap kerusakan alam. Nah, kalau misalkan orang itu konservasi alam itu jelas apa dampaknya. Tidak hanya hutannya yang hilang. Nah, jadi laporannya dari Walhi itu setiap tahun Indonesia itu 680.000 hektar itu hilang. Nah, hilang di apa? Ya dikonservasi dan lain-lain sebagainya. Memang kita bukan ahli lingkungan, memang kita bukan ahli di bidang itu, tapi kita secara umum merasakan dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, itu salah satunya itu ya. Dampak yang paling kita rasakan adalah kita mendapatkan dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini tentu akan membahayakan baik kehidupan kita semuanya. Anak-anak kita belajar tidak bisa konsen, sekolahnya banjir. Anak-anak kita mau ngaji juga tidak bisa baik, mau kelanggar kaum musolah itu banjir dan juga dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang ada di belakang, mari kita bersama-sama untuk peduli dengan lingkungan kita. Monggo. Wah, ini Pak PC, mau Pak PC.
Pak Haji Asari Hasan. Monggo Pak Haji Asari. Apunten. Nah, ini adalah salah satu yang mesti harus kita pikirkan semuanya. Makanya kita semuanya juga harus sama-sama peduli dengan lingkungan kita. Bapak-bapak, para rawuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sungai kita ya. Sungai itu dari 105 yang rusak itu 101. Jadi tinggal 5 yang bersih. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dulu ke hutan atau ke sawah bisa minum, nah sekarang bisa langsung keracunan. Kalau dulu kan enak Pak ya, ke sawah itu minum, banyak hal-hal yang bisa kita nikmati. Sekarang tidak bisa semacam kayak itu. Nah, jadi dampak lingkungan itu akan memberi hal yang tidak baik dengan lingkungan kita, sehingga kita kehidupannya itu akan sedikit terhambat. Oleh karena itu ayat suci Quran juga memberikan hal-hal yang warning-warning tertentu, tidak boleh kerusakan akibat tangan-tangan manusia itu tidak salah, sudah fakta. Sekarang sudah fakta, bukan hanya ditulis, bukan hanya yang termaktub dalam ayat suci Quran, tapi sudah menjadi fakta. Sudah menjadi fakta. Oleh karena itu, ya sekali lagi melalui forum yang demikian ini akan mengingatkan kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama minimal peduli kepada lingkungan kita. Selamat datang sekali lagi kepada Tanfid PCNU Samarinda, Bapak Haji Asari Hasan yang berkenan hadir mendampingi kita semuanya, dan Ketua MWC Sungai Pinang. Nah, mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam melaksanakan khatmil Quran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu sebulan sekali mengadakan khatmil Quran, dan sudah terjadwal mulai bulan Syawal, dan insya Allah sampai bulan Sya'ban nanti karena banyaknya kegiatan bulan Ramadan istirahat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di Rangkar Al-Amin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semuanya mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Dan khusus bukan hanya syafaat dari baginda Rasul, juga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang setiap saat kita baca, yang setiap saat kita hafalkan, yang setiap saat kita senandungkan. Karena sering saya sampaikan bahwasanya Rasulullah sering perintah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Quran akan menjadikan syafaat kepada kita semuanya, di mana pada waktu itu sudah tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syafaat dari Rasulullah, dan salah satunya adalah syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi mukjizat atau penghibur kita semuanya nanti di alam barzakh, dan juga sebagai penolong kita di saat kita berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dalam arti dia yaumul hisab nanti. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian,
Mari sebelum kita baca Al-Quran, kita tawassul kepada baginda Rasulullah SAW dan kita hadiahkan bacaan Al-Quran kita kepada semua keluarga kita sendiri-sendiri yang sudah meninggal dunia, dengan harapan dengan hadiah Quran yang kita baca, almarhum dan almarhumah dari keluarga kita semuanya di alam barzahnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di barokati khatmil Quran, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat di alam kuburnya di barokati khatmil Quran atau bacaan Quran yang kita baca. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'i akhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wal ulama'i wal musaddifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ruhi sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara tariqahum wa yu'ali darajatihim wa yanfa'una bihi wa bi'ulumihim wa yumidduna bi asrarihim wa anwarihim wa yu'idu ilaina bi barakatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana jami'i arwahi ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqil ardi wal magharibi al-barriya bahrina khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa li syaikhina li masyayikh syaikhina wa ustadina wa mu'allimina wa li jami'i arwahi ahlina wa ahlikum min jihati abina wa abikum wa min jihati ummina wa ummikum. Mohon dalam batin kita sebutkan saudara-saudara atau keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita kirimi atau kita hadiahi dengan bacaan suratul Fatihah dan khatmil Quran yang akan kita laksanakan. Wa ila arwahum muhajar wa ila la khabrin syaidah yakun syirki wa zawjati wa alim wa umur wa usulihi jami'a ya di'amdulillah bihadratihim lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.